A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin. Ayat 59 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. فبدل الذين ظلموا, sebelumnya orang-orang Bani, masih terkait Bani Israel. Sebelumnya mereka diperintahkan wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha ragadan حششتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Mereka diperintahkan untuk masuk udkhulul baba sujada, masuk pintu Baitul Maqdis dengan bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua hittatun naghfir lakum khatayakum. Waqulu hittatun naghfir, mereka memohon ampun kepada Allah, hittatun agar menghapus dosa yang mereka lakukan. Namun apa yang terjadi? Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum faanzalna 'ala alladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Fabaddala alladziina zalamu, mereka merubah. Ay fabaddala alladziina zalamu ay ghayyara adh-dhalimuna amra Allah. Al-zalim ini wada'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam konteks ini mereka diperintah untuk sujud, seharusnya konteksnya mereka adalah sujud, kemudian mengatakan hittatun naghfir lakum, hittah mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tapi mereka menggantinya, meletakkan sesuatu yang lain yang seharusnya mereka perintah diganti dengan yang bukan diperintahkan. Ya, lawan zalim ini adalah adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang adil, karena adil ini ada perintah. Ya adilu, berlaku adillah, bahwa aqrabu littaqwa, wa aqrabu littaqwa. Adil ini adalah sangat dekat dengan ketakwaan. Jadi kadang ketakwaan itu bukan hanya terletak pada ibadah ritual, tetapi pada kesantunan kita, kepada etik kita, kepada akhlak kita, kepada bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ya. Ini perlu diperhatikan, dan yang jelas salah satu visi misi Nabi SAW diutus untuk umat ini adalah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat, maka kita perlu mengkoreksi diri, perlu melakukan introspeksi ke dalam, evaluasi. Sudahkah kita menjadi rahmat sebagaimana Rasulullah SAW menjadi rahmat? Menjadi kasih bagi semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, bahwasanya tujuan diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah innama ini ada tuh hasrin, artinya terhingga itu saja. Ya. Yang lain tidak. Innama bu'itsu, diutus hanya untuk itu saja, tidak ada untuk yang kepentingan yang lain, tidak ada visi misi yang lain, tidak ada target yang lain, tujuan yang lain kecuali utammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan makarimal akhlak yang baik. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi ghayyara adh-dhalimuna amra Allah, perintah Allah apa? Udkhulul baba sujada qulu hittatun naghfir lakum. Apa yang mereka lakukan? Qawlan ghayra alladzi qila lahum, mereka mengganti statement, pernyataan, perintah, bukan yang dikatakan kepada mereka, bukan yang diperintahkan, mereka ganti. Nah, jadi seharusnya kita beragama ini harus memahami dengan baik bagaimana cara beragama dengan baik, cara hidup, bagaimana agama mengatur hidup dan kehidupan kita. Dan tentunya bukan melalui pemahaman para ulama salafus saleh pendahulu kita. Gimana? Tadi disuruh perintah masuk dengan bersujud. Bagaimana masuk? Dakhalu yazhafuna ala astahihim. Mereka masuk dengan posisi merangkak ala istahim, mohon maaf, bokong mereka, jadi membelakangi, ya. Dan tidak lain tujuannya adalah istihzaan, mereka bercanda, ya, membuat agama ini lelucon, ya. A'ni adbarihim, dubur-dubur mereka,
Wa qalu ala sabilil ihtiza, tadi kalau masuk disuruh sujud mereka tidak sujud, malah sebaliknya mereka masuk dengan membelakangi kemudian merangkak. Ala sabilil ihtiza habbatan fi sya'irah wa sakharu min amrillah min awamir, dan mereka melecehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh mengatakan hittatun, mereka mengatakan hintatun. Ya. Kalau disuruh beristighfar malah meminta yang lain. Ini bentuk dan Allah Subhanahu wa taala punya kepentingan untuk hamba, punya kepentingan untuk kita. Kemarin disebutkan, dijelaskan bahwasanya seandainya seluruh manusia bertakwa seperti takwanya Abu Bakar, atqa qalbi rajulun wahid, itu tidak akan memperbesar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mempengaruhi sama sekali kekuasaan Allah. Sebaiknya semua orang membangkang perintah Allah. Semua orang, seluruh manusia ini ala afjari qalbi rajulin wahid, seburuk-buruk perangai manusia, semuanya sama, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua syariat, semua aturan itu kembali maslahatil ibad, kepentingan hamba itu sendiri. Sakhiru min awamir. Lalu apa jadi mereka nggak kapok-kapok melakukan kesalahan, diampuni, beristighfar, disiksa. Kemarin bahkan sempat dimatikan ke ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya. Fanzalna, apa konsekuensi dari mereka lakukan ini, dari pelecehan yang mereka lakukan, melanggar aturan Allah. Ya. Fasiq. Fanzalna 'alal ladzina zalamu, kepada orang zalim. Ya. Kami turunkan rijzam binas samai. Apa? Anzalna alaihim ta'unan wa balaan, langsung turun siksa, ya, azab. Apa? Ta'un dalam bentuk wabah dan bala, musibah. Jadi sederhananya, baik itu musibah, ada beberapa tentang musibah ini, terkait musibah ada beberapa kemungkinan, ada dua kemungkinan setidaknya. Pertama, dia adalah mengkafarati dosa, jadi menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, meningkatkan ketinggian makam seseorang. Nabi SAW misalnya, coba kita perhatikan, apa Nabi pernah lepas dari musibah? Bahkan dijelaskan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Maka manusia yang paling banyak mendapat ujian itu adalah nabi-nabi. Kemudian yang sederajat, selevel dengan mereka, yang di bawah mereka, amsal fal-amsal, yang semisal mereka. Apakah ini mengkifarati dosa mereka? Nabi SAW misalnya, lah, tidak. Inna fatahna laka fathan, karena Nabi sudah diampuni, yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ini akan terus menambah derajat, ketinggian pahala Nabi SAW. Nah, bagi kita yang banyak dosa ini, maka musibah itu adalah untuk menghapus dosa kita. Sakit misalnya, la ba'sa tahur, insyaallah itu akan membersihkan. Sebagaimana Bani Israel, mereka melakukan kesalahan, disiksa, dan itu menjadi taubatan bagi mereka. Bima kanu yafsukun. Jadi Allah itu tidak la yuzlamun, tidak akan pernah, la yuzlimu rabbuka ahada, tidak akan zalim, tidak akan pernah salah dalam memutuskan. Laisallahu bi ahkamil hakim. Apa yang terjadi ini? Mereka disiksa kenapa? Bima kanu yafsukun, karena mereka melakukan kesalahan, keluar dari rel-rel ketentuan yang diatur syariat. Ay bisa bi asyanim, yafsuk ay asyan, yafsuk ay ya'si. Asyan, pelanggaran mereka, maksiat mereka, keengganan mereka mengikuti perintah, wa khurujihim, nah ini fasik, wa khurujihim an ta'atillah. Jadi al-fisq itu al-khuruju an ta'atillah, dia keluar dari taat kepada Allah, loyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka disiksa, disuruh tadi mengatakan udkhulul bab sujada wa qulu hittatun naghfir lakum. Mereka malah masuk dalam keadaan bukan dalam keadaan sujud, tidak mengatakan hittatun naghfir lakum, hittah. Kemudian bitta'un. Lalu apa ini ta'un, bentuknya seperti apa? Ta'un wabah seperti semisal corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat corona ini dan memberikan
kesabaran kepada mereka yang terpapar virus corona, dan semoga yang meninggal dunia senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dicatat sebagai orang-orang yang syahid, yang berjuang melawan, dan semua akan menjadi fi mizani hasanatihim, insyaallah masuk dalam timbangan raca kebaikan mereka semua, termasuk para tenaga kesehatan yang sekarang berjuang keras dan seluruh stakeholder yang sedang berikhtiar maksimal. Dan mudah-mudahan kita pun juga bisa berikhtiar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan ini tentunya untuk menghapus dosa-dosa kita, dan semoga Allah hindarkan kita dan kemudian enyahkan corona ini dari Indonesia, dari dunia. Bagaimana nih ruya disebutkan annahu mata fi sa'atin bitta'uni fi sa'atin wahidatin minhum 70,000. Dan diriwayatkan ada informasi mengatakan annahu mata, bahwasanya dalam tahun ini, dalam masa pandemi wabah saat itu, saat setelah mereka tidak mengindahkan apa yang Allah berikan, bitta'uni, ba ini as-sababiyah, dengan sebab ta'un, wabah ta'un, pandemi ta'un, fi sa'atin wahidah, hanya dalam satu waktu ya, sa'ah, kalau sekarang mungkin 60 detik, dalam 1 jam berapa yang meninggal dunia? 70,000, 70,000. Nasallallahu alaihi. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintahnya, untuk menjauhi segala larangannya, menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba yang fasik, bukan hamba yang zalim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, warzuqna kamal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.